Halo kawan Bima, saya Dila. Ceritanya kita mau podcast nih. Nah, podcast ini perdana di Bea Cukai Magelang. Terus ini tuh dibuat untuk ini ya dalam rangka Hari Kartini. Karena Hari Kartini tentunya kita akan ngobrol-ngobrol tentang perempuan. Jadi di sini sudah hadir Ibu Wifla Indah Fitriati, Kepala Sebagian Umum, dan Ibu Gustin Cenderawasih, Kepala Seksi Perbendaharaan di KPPBC Magelang. Apa kabar Ibu? Bu Pipit? Alhamdulillah baik. Sehat Bu? Alhamdulillah. Mbak Dila sehat? Iya, Alhamdulillah sehat. Bu Gustin, apa kabar Bu? Alhamdulillah luar biasa Mbak Dila. Alhamdulillah. Mbak Dila luar biasa juga dong. Iya, luar biasa Bu. Apa biasa di luar? Saya mau tanya dulu, ini Ibu-ibu sudah berapa tahun kerja di Bea Cukai Bu? Bu Gustin dulu mungkin. Saya dulu. Saya masuk Bea Cukai tahun 96 bulan Maret. Berarti sudah 25 tahun lebih ya. Wow. 25 ya benar ya? Iya Bu, betul. Mungkin Mbak Dila belum lahir tahun 96. Sudah Bu, saya usia 1 tahun berarti itu Bu. Luar biasa, yang baru masuk dan baru lahir akhirnya kerjanya sama-sama. Oh iya betul. Kalau untuk Bu Pipit? Saya masuk Prodip itu tahun 90, lulus 93, terus mulai kerja itu Januari 94. Jadi sudah 27 tahun ya. Wow, aduh saya agak minder nih Bu. Lebih tua dari usia Mbak Dila. Saya agak minder nih, masih baru lahir rasanya. Belum lahir malah 94. Iya, 94 belum lahir. Kalau saya bukan dari Prodip ya Mbak, mungkin lain jalur dengan Bu Bu. Iya. Dari apa Bu? Dari penerimaan umum dari sarjana. Oh iya. Kalau boleh ibu-ibu cerita dulu perjalanan karir mungkin ya Bu. Kan udah selama itu ya pasti udah pindah-pindah kemana aja gitu Bu, bisa diceritain? Saya dulu? Ya boleh. Udah Bu Pipi dulu nggak apa-apa. Saya dulu ya Mbak Dila. Jadi saya masuk itu mulai kerja itu kan Januari 94. Iya. Itu saya ditempatkan di kantor pusat dulu namanya Puslatasi, sekarang IKT. Oh Ya, iya. dulu Pusat Pengolahan Data dan Informasi. So, saya masih unyu-unyu lah. So, di situ 1,5 tahun, terus itu belum skep ya, masih nota dinas, penempatannya masih nota dinas. Jadi kayak istilahnya kayak magang gitu ya. OJT mungkin kalau sekarang Bu? Bukan? Enggak juga, karena status kita sudah PNS. Oh iya. Ya, kalau dulu kan anak Prodip tuh sebelum lulus sudah PNS. Sudah PNS waktu kuliah udah PNS ya. Ya, jadi saya semester 4 itu sudah CPNS, terus semester 6 sudah PNS. Jadi lulus kita sudah 2A. Jadi seperti lulusan SMA ya, SMA atau D1 gitu. Iya. 2A. Nah, itu saya di Puslatasi 1,5 tahun. Kemudian skep penempatan pertama saya ke Kanwil Surabaya. Iya. Ya, itu di bidang kepabeanan dan cukai. Kalau di sini kayak PKCDT gitu ya, Bu? Iya. Di Kanwil itu di situ 1 tahun, tapi ada keselingan diklat, dulu namanya PKN, kalau sekarang PCA. Dulu namanya apa ya? Pengawasan Keuangan Negara tuh kalau nggak salah. Sekarang PCA, Post Clearance Audit. Oh iya, plesetannya. Kalau plesetannya orang-orang pendidikan calon auditor. Nah, setelah lulus diklat itu balik ke Surabaya sebentar, terus ada skep lagi, jadi auditor di kantor pusat. Itu 96 ya, auditor kantor pusat itu kalau nggak salah September 96 sampai Mei 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 itu, Mei 2000 itu saya pindah lagi, masih auditor, balik lagi ke Surabaya, Kanwil Surabaya. Dan di situ sampai 2007.
2007, terus pindah masih auditor ke Kanwil Jateng, Kanwil Semarang. Dulu masih Kanwil Semarang, jadi Kanwil Jateng itu sampai 2011 akhir. Jadi total saya jadi auditor itu hampir 15 tahun ya. Wow, lama sekali. Dulu sampai ada teman saya yang ngeledek Pipit auditor forever gitu. Iya Bu, udah 15 tahun. 15 tahun. Enak nggak sih di auditor, Bu? Plus minus ya, pastinya. Kita senangnya itu ini, ketemu dengan banyak orang. Yang memang kerjaan gitu-gitu dulu kan. Iya. Entry data, kalau pas ketemu yang datanya soft copy enak, tapi kalau yang kita harus ngentri beropener itu ya lumayan juga sampai lembur-lembur kan. Cuma hasilnya kita ketemu dengan banyak orang dan dibantu. Oh perusahaan ini orangnya ini, tipenya seperti ini, nanti kerjanya bagaimana, itu asiknya di situ. Terus lepas dari auditor saya promosi eselon 5 itu Power TU Kepegawaian di Tanjung Mas, itu Januari 2012. Terus di situ 4 tahun 4 bulan, Mei 2016 saya promosi eselon 4 ke PSO Batang, jadi KSB UKI di situ. Oh iya. Terus dari situ 1,5 tahun, terus kantor Magelang ini buka. Sebetulnya bidanya Bu Gustin dulu kantor Magelang ini. Iya, ini saya bidang luar biasa. yang nyari gedung ini. Yang nyari gedungnya, yang nata segala macam itu Bu Gustin sama Bu Fitri dulu. Sama-sama Fitri tapi beda orangnya. Nah itu kantor ini buka PMK 188 ya, Iya. Nah itu terus keluarlah skep saya masuk ke sini KSPU itu Oktober 2017. Oh iya, Oktober. Sampai sekarang ya baru 3,5 tahun lah. Baru ya Bu? Baru, kalau kita kan baru Mbak. Kalau zaman di Batam dulu saya bilang, aduh saya udah 1,5 tahun nih di Batam. Iya sama Bu, saya juga dulu waktu di Aceh kayak gitu. Udah 1 tahun saya di sini. Total berapa Mbak di Aceh? 3 tahun Bu. Oh 3 tahun. 3 tahun. Oh lumayan ya. Alhamdulillah. Dari bisa lulus. kesini. Iya dari lulus langsung penempatan di sana. Padahal Mbak Dila kayaknya kalau di Aceh cocok deh. Cocok ya. Wajahnya kayaknya wajah berbau-bau Aceh ya. Iya sih, saya dulu juga dikirain orang sana. Tapi kalau udah ngomong ketahuan Bu, karena medoknya ini nggak hilang. Tetap memang loket itu nggak bisa hilang. Iya, saya pun sudah kemana-mana ya tetap medok, tetap Jawa kelihatan. Iya, padahal Ibu udah ke Batam ya Bu. Iya. Luar biasa Bu Pipit. Alhamdulillah. Perjalanan karirnya. Mungkin Bu Gustin bisa cerita Ibu. Ceritanya perjalanan karir ya. Saya masuk tahun 96 itu dari penerimaan sarjana. Itu pokoknya di pendaftaran, saat pendaftaran itu saya punya kisah yang sangat luar biasa ya Mbak. Iya. Itu nanti kalau kita bercerita tentang peran ibu, saya merasakan betapa peran ibu itu sangat berpengaruh. Ibu saya ya, akhirnya saya bisa masuk ke Bea Cukai, nanti Iya, kalau nanti perlu kita diceritakan. Saya masuk 96, kemudian masuk bulan Maret, bulan Februari waktu itu. Atau itu pertama masuk pas bulan puasa mau Idul Fitri. Jadi datang ke Jakarta dalam rangka pendaftaran ulang, tapi terus suruh masuk. Nah, itu kan ketemu zamannya mudik gitu ya, udah mau lebaran, itu harus pulang. Aduh, itu pertama kali saya merasakan bagaimana susahnya mencari tiket mudik dari Jakarta balik ke tempat saya orang Ngapak ke Purwokerto, itu luar biasa. Kemudian tahun 96 itu langsung dimasukkan Pusdiklat Bea Cukai untuk pendidikan Samapta, dan waktu itu namanya Diklat Penyesuaian Tugas 3 DPT 3 karena kita berasal dari umum. Mungkin kalau Bu Pipit kan dari STAN ya, sudah ada basic Bea Cukai. Kalau dari umum kan memang benar-benar dari nol. Di situ Apa kan itu DTSD ya Bu?
Iya, kalau sekarang DTSD dulu Oh, namanya iya. DPT kan. Kalau ada DPT 2, ada DPT 3. DPT 3 itu Iya. untuk golongan 3. Saya masuk DPT 3, bukan saya. Kami ya seangkatan 96 itu ada banyak perempuannya, Mbak. Itu sepanjang sejarah katanya penerimaan bea cukai terbanyak yang menerima perempuan itu 50% waktu itu. Dari 100 sekian itu 50% perempuan. Itu selama kurang lebih 13 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung gelarnya bukan cuma dari S1 aja, tapi ada apa? Yang kalau AMD kan D3, kalau D1 itu 1 tahun itu gelarnya apa? APB, APBC ya? APBC ya. APBC kalau nggak salah. Oh, APBC. Mestinya kalau itu sama dengan D1 juga sih. Nah, itu 1 tahun 15 bulan tadi ya, Bu? 13 bulan. Bang. Oh, iya, udah 1 tahun udah kayak desa. Ada satu. Terus penempatan pertama waktu selesai itu masih belum penempatan, ditempatkan sementara semuanya di kantor pusat. Saya di kantor pusat beberapa bulan itu di bagian umum. Tapi dulu sebelum ketika selesai lebaran itu masuk itu ada juga penempatan sementara sebelum ke Pusdiklat. Saya ditempatkan di Pabean, Direktorat Pabean waktu itu. Kemudian tahun 97 penempatan awal disebar ke seluruh Indonesia. Saya waktu itu karena nikah di tahun 97, suami saya waktu itu di Kalimantan Selatan. Saya minta tolonglah buat penempatan ke Kalimantan Selatan dan saya ditempatkan pertama di Banjarmasin sampai tahun 2000. Terus 2000 saya pindah ke Cilacap. Tahun 2002 saya promosi menjadi pejabat eselon 4. Itu termasuk agak cepat ya, karena rata-rata teman saya juga itu dalam masa kerja 6 tahun eselon 4. Terus tahun 2005 saya pindah ke Tanjung Priuk. Waktu itu menjadi pejabat fungsional pemeriksa dokumen PFPD. Kemudian tahun 2007 saya balik lagi ke Cilacap menjadi Kasubag Umum. Di tahun 2002 itu saya promosi menjadi Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai. Nah, setelah PFPD kembali ke Cilacap menjadi Kasubag Umum. Kemudian tahun 2012 saya masih di Cilacap, geser aja, mutasi jabatan aja, tapi cuma mutasi kursi. Oh, masih Cilacap gitu ya, Bu. Di Cilacap saya menjadi Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Jadi waktu itu saya awal-awal mungkin memperkenalkan bikin video dan sebagainya, tapi waktu itu kan belum seperti sekarang ya. Di YouTube sudah sedemikian ramainya, kemudian ada medsos dan sebagainya. Dan waktu itu saya membuat beberapa film, kemudian mengawali waktu di Cilacap itu ya. Mungkin di kantor lain sih sudah banyak yang melakukan seperti itu. Tapi kalau di Cilacap pas saya mengawali itu, kita siaran juga di berbagai radio ke mana-mana, mencoba untuk memperkenalkan bea dan cukai. Juga mengurusi KI itu waktu itu juga masih pertama ya. Maksudnya di kantor modern, kantor media itu baru pertama kali ada KI kan setelah awal-awal. Oh, jadi baru ya, Bu, di kantor tipe media gitu ada KI ya? Dulunya itu masih satu kerjaan dengan di subbagian umum. Oh ya, kalau di pajak kan itu ya, Kasugi itu ya. Sama. Umum dan KI. Ya, terus tahun 2014, kalau tadi Bu Pipit, saya jadi bidan di membuat Magelang, ternyata di Cilacap pun saya jadi bidan untuk menjadi kantor percontohan. Kebetulan saya waktu itu menjadi tim leader ya di untuk pengajuan kantor percontohan, dan alhamdulillah menjadi juara 3 tingkat nasional. Kemudian setelah itu saya pindah ke Jogja. Pindah ke Jogja. Oh ya, waktu di Cilacap juga saya ketemu bagaimana ISO
bagaimana kantor percontohan, bagaimana pertama kali itu membentuk kantor media. Itu benar-benar sesuatu banget pengalaman buat saya ya. Kalau kantor media tadinya kan bukan kantor modern, bukan kantor media, itu mengubah jadi kantor media. Setelah kantor media menjadi kantor percontohan, saya juga bersama teman-teman, bukan saya sendiri ya, membidani itu, kemudian mengajukan ISO, itu juga merupakan pengalaman yang luar biasa. Terus tahun 2014 saya pindah ke Jogja, kembali menjadi Kasubag Umum. Kalau di Jogja banyak juga pengalaman yang terkait itu, bagaimana menghadapi suasana akreditasi kearsipan, karena wakil dari Kementerian Keuangan yang dari eselon 3 itu kantor Bea Cukai Yogyakarta waktu itu. Alhamdulillah dapat nilainya A. Terus beberapa kegiatan menjadi pilot project MR itu ya TKPMR Jogja juga yang ditunjuk. Kemudian yang terakhir itu kemarin Learning Organization ya, LO ya, itu juga nggak tahu kenapa Jogja lagi yang ditunjuk, dan itu sampai tahun 2020 kemarin bulan Oktober saya kembali dimutasikan ke Magelang sini menjadi Kasubag Bendaraan. Ini ketika saya pindah ke sini itu saya merasa, wah ini saya itu seperti bidan yang supaya menengok bayi yang dulu pernah lahir. Karena waktu di Jogja itu saya juga masih ngurusi kantor Magelang, waktu itu masih berada di kantor Jogja. Waktu itu ada memang dipecah, ada Magelang berdiri sendiri. Karena saya waktu itu menjadi Kasubag Umum, ya memang yang menjadi tumpuan untuk pendirian kantor Magelang sini, akhirnya saya bersama PPK dan teman-teman dari Kanwil dibantu kantor pusat dan kantor di kementerian juga turut membantu seperti itu. Akhirnya ya ketemu di sini. Wah, ini kan enak ya Bu kalau ceritanya sama Ibu. Ini kan ceritanya tuh panjang gitu kan. Kalau saya cerita cuma 3 tahun saya di Aceh, terus saya mutasi ke sini, selesai. Belum selesai ceritanya. Dari Magelang kemana lagi ya? Masih bertanya-tanya Bu. Betul. Ya sama sebetulnya, kita semua juga bertanya-tanya juga setelah dari sini akan kemana kan kita nggak tahu. Iya benar. Kemarin tuh waktu ada sosialisasi pulang mutasi itu, Iya. ada Pak Ali Mustafa itu Kasubag Mutasi itu bilang kalau sudah 4 tahun itu sinyalnya sudah kedip-kedip, udah merah di mutasi itu udah merah. Makanya saya bilang saya baru 3,5 tahun kayaknya aman. 3,5 tahun tapi udah deket tuh Bu sama 4. Ya. Tapi mungkin bisa lebih ya Bu? Atau bagusnya terakhir di Jogja 6 tahun. Oh iya. Kalau di saya di Cilacap kalau di jumlah berarti 2000 sampai 2005 5 tahun. Kemudian masuk lagi 2007 sampai 2014. 7 tahun. 7 tahun. 12 tahun. Saya itu spesialis daerah pinggiran, Mbak. Begitu ini suruh jadi orang kota sebentar lah ke Jogja, akhirnya masuk lagi Magelang masih agak minggir juga lah kalau saya sebut karena bukan kota provinsi gitu. Tapi enak kok. Saya menikmati. Ya, kalau saya bilang Magelang ini Bea Cukai pedesaan. Kenapa Bu? Ya kan kita di desa nih, masih dekat sawah. Iya, pemandangannya masih asri ya Bu. Iya, dekat Gunung Tidar lagi kan. Iya betul. Tapi ini kalau anak saya, ini akhirnya cerita anak nih. Anak saya itu pas pindah ke Magelang bingung. Pas cari GoFood, aduh Bu kok nggak ada ya GoFood yang ini. Saya senang, yes, berarti ini berarti lebih irit. Jadi berarti Bea Cukai pedesaan nih. Iya, Mau grab aja susah. Loh kita di Magelang ini jam 7 aja udah sepi kan? Jam 7 malam, iya Jam 7 malam aja udah sepi. Ini berasa udah malam banget. sekarang ramai kan karena ada mall ini.
Oh, Ya kan? iya. Ini mulai tahun kalau nggak salah 2011 ya. Dia aja tuh yang sampai jam 9, setengah 10 dulu kan. Oh, yang tempat Setelah- lain udah tutup. Yang lainnya maghrib tuh udah tutup semua. kayak yang di pertokoan yang pecinan itu Iya. juga tutupnya cepet ya Bu? Iya. Misal jam 8 kita nyari-nyari apa udah enggak Udah. Misalnya mau makan di luar gitu, jam 8 kita keluar dari rumah juga udah sepi di luar kan. Iya, betul. Makanya saya bilang biasa kayak pedesaan. Setuju saya Bu. Enak Tapi kita di sini. iya itu ada plusnya. Jadi Oh. mirip. Kalau Bu Pipit dan Bu Gustin itu berarti kenalnya udah lama ya Bu? Enggak juga ya. Karena nggak pernah satu kantor. Oh, baru kenalnya ketika mau bentuk kantor ini. Enggak juga. Sebelum itu, saya di Tanjung Di Tanjung Mas. Saya di Tanjung Mas, Bu Gustin di Cilacap. Cilacap. Kan sering tuh Sering. ke Kanwil. iya. Nah, Tanjung Mas tuh kan jadi satu sama Kanwil, satu lokasi ya, meskipun beda gedung. Ya tahu aja, oh ini Bu Gustin Cilacap. Gitu. Oh. Tapi belum intens ngobrol. Mulai ngobrolnya ya setelah saya ke SPU. SPU ya karena sering di forum SPU bareng-bareng. Ada WA group, ada sering acara rekon-rekon itu kan ketemu. iya, betul. Nah itu barulah kita ngobrol. Tambah Nyambung. sekarang dipertemukan di sini ya. Iya. Oh, cara ngobrol ya? Iya, sekarang di satu kantor Oh, mas. cara ngobrol ya? Apalagi karena pandemi, kalau saya mau berkunjung ke tempat Bu Pipit, aduh nanti disuntik nih sama Bu Pipit. Karena kalau pandemi kan harus menjaga jarak. Jaga Iya, tapi kan tetap bisa Bu. Alasan aja ini. seringnya malah telepon. Oh. Ya, pakai telepon ruangan. Iya, Nggak ada apa-apa, pakai telepon aja. Sebetulnya ada unsur malesnya juga. Kalau sudah duduk itu kan udah enak ya. Udah nempel ya. Udah, apalagi nanti udah asik dengan apalah kerjaan atau Iya. apa gitu. Udah males kemana-mana. Kalau apa-apa ya telepon aja. Iya. Ini kalau alasan idealnya, kalau ketemu banyak ngobrol, kelamaan ngobrol, pekerjaan tertinggal. Oh. Betul. Lebih utamakan pekerjaan buat dia Bu. Iya. Kalau cewek sudah ketemu itu ngobrol kan bisa kemana-mana ya. Awalnya topiknya apa, nanti nyambung kemana-mana. Oh iya ini nggak selesai. Puluhan jam itu nggak terasa. Terus kan ini Bu, kan Ibu kan berarti sudah menjadi pemimpin ya hitungannya Bu. Di kantor sini udah menjadi kepala seksi itu kan pemimpin gitu ya Bu. Kalau zaman dulu kan kayak perempuan dipandangnya sebelah mata ya Bu, apalagi untuk memimpin gitu. Terus saya tuh penasaran gimana sih orang tua Ibu ini mendidik gitu sehingga Ibu tuh sekarang lulus untuk memimpin di instansi bea cukai gitu Bu. Mungkin kayak apa ya, dibentuknya itu gimana sih Dididik. iya. Saya dulu. Iya boleh Bu, siapa aja. Jadi kalau saya melihat orang tua saya itu orang tua yang hebat. Ini buat saya ya. Ibu saya itu luar biasa memberi dukungan pada saya sejak dari kecil karena ibu saya kan bekerja. Tadinya jadi guru, kepala sekolah, kemudian promosi menjadi kepala dinas pendidikan. Waktu itu namanya kepala dinas pendidikan dan kebudayaan lah gitu. Iya. Di situ beliau itu banyak menekankan saya itu agar mau maju gitu. Apa saja. Jadi sejak waktu kecil umur 7 tahun saya sudah disuruh untuk nge-MC, untuk baca puisi, untuk pidato pada waktu itu masih kelas 1. Saya banyak mengikuti lomba-lomba pidato, baca puisi, cerdas cermat dari segala macam kecuali nyanyi dan semua yang berbau itu enggak. Kemudian kalau misalnya saya tiba-tiba tidak bersemangat, ibu saya itu benar-benar menyemangati. Oke, ya pakai bahasa ngapak lah waktu itu ya, mungkin bahasanya juga nggak pakai teoritis ngomongnya kamu harus begini-gini, enggak, tapi caranya beliau itu membuat saya selalu mau maju.
Ya, alhamdulillah sih akhirnya itu berbekas. Kalau melihat kesuksesan itu dilihat dari piagam dan piala, alhamdulillah sampai saya selesai kuliah, prestasi sampai tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten udah sangat sering saya raih. Jadi itu saya bukan lagi pamer, ini sekedar cerita aja sama Mbak Dila. Bagaimana nanti kalau Mbak Dila punya anak itu mau mensupport seperti itu. Saya juga istilahnya diasah. Akhirnya saya memang berani untuk tampil, tapi kadang-kadang saya juga merasa kalau yang ketemu ngomong-ngomong secara dari hati ke hati itu saya nggak bisa. Karena tipe saya mungkin tipe orangnya koleris ya. Saya jadi tidak bisa atau susah untuk diajak curhat. Tapi nggak apa-apa, itu memang saya sudah berusaha untuk bisa bagaimana mendekat dengan orang yang baru saya kenal. Itu yang kesusahan saya sampai saat ini pun seperti itu. Kalau sudah deket sih oke. Tapi kalau begitu pas baru kenal agak susah buat saya. Itu memang karena kalau nggak salah tipe ibu saya juga seperti itu, jadi sangat dominan di diri saya seperti itu. Tapi apapun, akhirnya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan. Bahkan ini bukan sekedar pamer lagi ya sekedar untuk memberi motivasi. Saya pernah di waktu kuliah saya ikut pemilihan mahasiswa berprestasi. Tadinya saya paling saya juga kalah. Ibu saya ngasih semangat, nggak apa-apa, kamu bisa maju. Ibu saya selalu doakan terus, banyak bersujud kepada Allah. Bahkan ketika saya mengikuti lomba itu, beliau berpuasa, tidak berhenti. Pas tes, alhamdulillah saya maju sampai ke tingkat nasional. Dan waktu itu diambil 5 besar, saya bisa masuk 5 besar itu. Pengen tahu siapa juara satunya? Juara satunya Pak Handri Satriarko. Oh, yang itu. Saya jadi CA itu. Ya, tapi memang ya jauh lah, saya nggak bisa dibandingkan dengan beliau karena memang saat ini saya harus bisa menyelaraskan antara kebutuhan saya sebagai pribadi, sebagai seorang ibu. Akhirnya saya, ya mungkin karena nasib juga ya, sudah tantangan sudah seperti itu. Kemudian kalau ada lomba-lomba, saya lomba pidato berapa kali juara di tingkat provinsi. Kalau lomba baca puisi ya di tingkat ngapaker itu sudah itu sering ikut. Ini terus terang mohon maaf ya, bukan saya mau cerita itu orang sombong banget, enggak. Saya ingin menceritakan bahwa saya seperti itu ada ibu saya yang luar biasa di belakang saya. Betul. Tadinya saya itu sudah kadang nggak percaya diri. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ke Mbak Dila waktu tadi awal, saya punya pengalaman khusus. Ini gimana tuh Bu? Maaf ya lama ya Bu Pipi ya ceritanya. Jadi waktu itu saya sudah lulus S1. Alhamdulillah sih saya waktu itu dipanggil menjadi wisudawan terbaik juga sih waktu saya lulus S1. Terus setelah lulus ada pengumuman penerimaan dari Kementerian Keuangan. Iya. Saya udah daftar. Belum daftar, mau daftar, pengumumannya di koran. Pas mau daftar, oke saya dari Purwokerto, padahal saya rumahnya itu di kampung lah, Purwokerto Desa, Purwokerto Kemeringet. Jadi kalau mau ke Jogja naik bisnya itu dari terminal Purwokerto, tapi saya harus naik bis dulu dari kota kelahiran saya, dari Aji Barang itu naik bis dulu. Itu awalnya saya, aku udah daftar, ini mesti pesertanya yang ikut banyak. Tapi ibu saya menyupport, tetap daftar, dicoba saja. Kamu pasti bisa, insya Allah. Kalau memang Allah menghendaki kamu bekerja di Bea Cukai, di Kementerian Keuangan, kamu bisa. Akhirnya pas hari keberapa saya ke Purwokerto. Tapi di tengah perjalanan saya kacau nih, perasaan saya kacau dan galau. Terus nggak daftar. Akhirnya saya turun dari bis, belum sampai terminal Purwokerto balik ke rumah. Sampai di rumah ibu saya,
Loh, dari Bali. Datang mana ngesok pokoknya kudu mangkat gitu. Oh, tapi masih ada kesempatan besok juga Ya ya? kalau ini bukan pas hari terakhir. Akhirnya saya berangkat besok hari terakhir, hari ini siang saya berangkat. Itu pokoknya ibu saya yang mendorong untuk saya ikut, dan itu ibu saya ketika saya tes pertama puasa, baca doa terus menerus, tahajudnya nggak berhenti, lolos. Kemudian tes kedua kan diumumin di koran, lolos seperti itu, pokoknya maju terus, seorang apa bocah desa kudu bisa. Nah, sudah akhirnya alhamdulillah sampai diterima. Itu saya merasa benar-benar Allah memberikan kesempatan kepada saya, itu juga melalui doa-doa dari ibu saya, dari semangat yang beliau tularkan kepada saya, yaitu. Tapi kalau kemudian saya berbicara karinya kok sampai sekian tahun seperti itu aja, ya itu pertama ya memang sudah garis tangan. Yang kedua ada beberapa prioritas yang mesti saya dahulukan. Nah, gitu aja. Mungkin ya nanti kalau ada tambahan lagi ya. Tetap emang orang tua tuh sangat berpengaruh ya Bu sama kita. Betul. Ya. Kalau Bu Puput gimana Bu? Kalau saya kebetulan bapak saya guru. Oh iya. Nah, memang didikannya itu agak keras ya. Jadi bangun tidur, sholat subuh, ngaji, belajar. Nanti udah selesai belajar, mandi berangkat sekolah. Pulang sekolah boleh main, tapi pulang dulu. Ganti baju. Saya dulu nggak sadar. Setelah besar saya baru ngerti. Kenapa tuh Bu? Orang kalau sudah sampai rumah kan udah males keluar, ya kan? Iya, itu kurang. Boleh main, tapi pulang dulu, sholat, makan, ganti baju, baru nanti boleh mau main kemana, gitu kan? Ya saya iya aja, ya, nggih gitu kan? Nggih Pak, nggih. Nurut aja. Begitu sudah SMA saya baru sadar, kok gini ya? Udah sampai rumah ya sudah malas keluar. Ini trik biar anaknya nggak main. Tapi ya sudah, memang begitu. Jadi pulang sekolah, ganti baju, sholat, makan, istirahat, terus nanti suruh belajar lagi. Tadi di sekolah belajar apa? Coba dibaca lagi. Gitu. Jadi diulang pelajaran biar nggak lupa, gitu kan? Terus habis itu ada kewajiban lain. Ibu saya kan jualan masak ayam terik. Terik itu kayak apa ya? Yang bumbunya kuning ya Bu? Bukan. Dia agak coklat-coklat itu. Santan, pakai santan. Iya, santan. Nah, saya itu jatahnya marut kelapa. Jadi kalau sudah jam 1:30 mendekati jam 2 gitu, kamar saya diketok, marut. Dulu marut masih manual Mbak, gini. Sekarang mah di blender ya. Jadi kan kalau enggak bawa ke pasar, bawa ke gini. Di pasar langsung beli udah parutan biasanya. Atau kalau enggak santan kara itu lebih lagi. Nah itu saya banget sekarang. Tuh kerjaan saya marut. Makanya kadang gini, kalau yang saudara-saudara saya yang laki-laki, kan saya 5 bersaudara, saya perempuan satu-satunya. Justru yang laki-laki itu bagiannya ngulek bumbu, makanya mereka yang pinter masak sekarang. Saya terus terang urusan masak belum 1000. Saya marut, karena jatah saya marut toh, bukan bumbuin, jadi kan nggak bisa tuh. Wes, dan intinya gini, semua anak dikasih tanggung jawab. Siapa kerjanya apa, gitu. Jadi kita sudah sadar tanggung jawab masing-masing, gitu kan? Iya. Nah, itu siang begitu. Nanti begitu maghrib pulang, kan kita sholat di musola ya. Sholat di musola, ngaji di situ, pulang, kadang sampai isya. Nanti udah itu udah nggak boleh keluar lagi. Belajar, bapak saya gitu. Iya. Belajar. Jadi rupanya gini, bapak saya ini ada gengsinya juga.
aku ki guru, nah anakku ra pinter ya aku nah gitu. Ya kan? Bebannya anak guru kan gitu. Apalagi kalau kita sekolah di sekolah orang tua kita. Tentunya saya enggak. Tapi langsung disebut Bu kayak Bapak saya juga guru. Saya juga sekolahnya di tempat bapak saya ngajar juga. Bukan kan? Kalau anak guru tuh gitu. jadi sorotan ya Bu. Ini nih anak guru nih. Kalau pinter orang bilang ya wajar. Gitu kan. Begitu kita nggak pinter, gimana? Masa anak guru Gitu. Itulah untungnya saya nggak sekolah di sekolahan bapak saya. Iya. Bapak saya dulu ngajar di MTS Magelang sini, Madrasah Tsanawiyah. Tapi saya SMP-nya di SMP Blapak, sekarang SMP Negeri 1 Bungkit itu. Sengaja ya Bu, biar nggak satu sekolah apa gimana Bu? Enggak juga, kita cari yang banyak temennya. Jadi yang sekolah di SMP situ tuh, kalau dari SD saya kayak pindahan sekolah. Jadi banyak temennya di situ, terus dekat rumah juga. Iya. Nggak dekat banget sih ya. Kalau kita jalan kaki 15 menit. Cuma memang dulu kan gitu ya, anak nggak ada yang naik motor dulu ya. Ini ya. Ya Oh, jalan kaki 15 menit itu sebentar. Oh, biasa. Dan banyak temennya. Sekarang 100 meter aja jauh. Oh, sekarang anak sekarang sini situ aja minta dijemput. Saya juga gitu. Jadi dulu gitu. Dan saya alhamdulillah ya memang karena bapak saya dorong belajar. Ya alhamdulillah selalu masuk 3 besar. Luar biasa. Dan waktu lulus SMP, alhamdulillah NEM saya tertinggi se-kabupaten. Nah, terus habis dari SMP, saya ke SMA 1 Magelang sini. Itu udah persaingannya kan udah anak-anak pinter masuk ke situ semua kan. Tenggelam lah saya udah. Tapi alhamdulillah nilai masih bagus. Terus waktu lulus SMA, sama ini nih. Ibu saya tuh orangnya bisa dibilang nggak pernah ngelarang anaknya mau apa. Jadi saya ikut taekwondo, boleh. Ikut naik gunung, boleh. Dia nggak mikir anak perempuan ngapain gitu-gitu. Iya, jalan aja. Tapi sekali aja ibu saya bilang tidak, saya nggak akan berani jalan. Itu sekali kejadian waktu ya memang salah saya juga. Jadi sudah mendekati ujian akhir. Ini teman-teman, kan teman naik gunung itu nggak cuma teman sekolah, ada mas-mas yang sudah kerja di mana-mana. Itu jadi dulu di Magelang ini ada apa namanya MMC, Merapi Merbabu Club. Itulah saya naik gunungnya sama mas-mas itu. Jadi mereka kan nggak ngerti musim ujian sekolah kan. Ayo naik gunung. Itu ngajak kemana ya? Sumbing atau kemana? Ngomonglah saya sama bapak saya, boleh. Begitu ngomong sama ibu saya, nggak boleh. Wes arep ujian, rasa aneh-aneh, kan? Ya wes, saya rem tuh. Oh ya sudahlah. Saya yakin kalau kita melanggar omongan ibu, itu akan celaka. Iya sama. Gitu. Keyakinan itu saya juga punya Bu. Jadi kalau sama bapak saya masih bisa mendebat. Jadi kalau misalnya izin sama ibu boleh, nanti bapak bilang nggak boleh, saya gini, ibu pareng kok. Jangan saya nggak ngurus bapak saya mau marah mau apa. Yang penting ibu ya Bu. Begitu ibu bilang tidak, sudah saya stop. Nah, karena saya ingat-ingat lagi, kan kemarin-kemarin juga minta apa-apa boleh, minta izin kemana-mana boleh. Iya. Kalau sekali ini nggak boleh ya sudah, gitu kan. Terus ya alhamdulillah lulus SMA, nilai saya ya lumayan bagus, bisa masuk SAN. Masuk SAN itu kan ada nilai minimal ya. Iya. Matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris kalau nggak salah. Bahasa Inggris kayaknya. Itu. Cuma waktu itu memang saya nggak ada pandangan mau kuliah di mana. Saya mikir gini, orang tua saya ini kan bisa dibilang bukan orang kaya gitu ya. Terus kakak saya 2 sudah kuliah semua, dua-duanya kuliah di Jogja. Jadi bayar kos untuk hidup sehari-hari segala macam kan. Itu waduh, ini orang tua sudah biayanya banyak sekali untuk 2 mas saya ini. Iya. Kalau saya kuliah juga
kasihan gitu kan. Saya ngomong sama orang tua saya, intinya saya nggak usah kuliah aja, saya tak ngambil kursus-kursus supaya bisa cepat kerja gitu kan. Nggak boleh rupanya. Bapak saya bilang, eman-eman utakmu, kono sekolah gitu. Sekolah apa gitu kan. Saya kan mikirin itu, biaya itu kan. Terus ibu sama bapak saya bilang gini, istikharah, minta petunjuk sama Allah. Nanti apa sama ibu juga bantuin gitu kan. Pertama saya jalani istikharah itu, sholat istikharah. Terus kan biasanya ngimpi ya, petunjuknya tuh lewat mimpi. Iya, kebanyakan katanya ngimpi. Mimpi pertama itu saya nimba itu sumurnya terang banget. Terus saya cerita kan, besok paginya saya cerita, mimpi saya begini. Terus orang tua sama kakak saya bilang, nimba itu nimba ilmu. Kalau sumurnya terang berarti jalanmu gampang. Wow. Tapi kan belum jelas nih mau kemana, daftar apa, belum tahu. Boleh nih meneh, gitu kan. Terus saya ulangi lagi, bapak saya sama ibu saya juga sholat lagi. Hari kedua itu saya ngimpinya ke Jakarta. Bapak saya tuh ngimpi nganterin saya ke Jakarta. Tapi lucu ya, ngimpi kok bisa nyambung. Jadi ke Jakarta. Jakarta itu kan pilihannya banyak. Iya. Tapi memang kalau di SMA 1 itu kan sering ya kakak-kakak kelas yang sudah lulus itu datang. Iya, betul Bu. Kayak ngasih tahu kuliah di mana gitu. Memperkenalkan kampusnya. Waktu yang ada yang dari STAN itu memang saya tertarik karena gratis kan, kuliahnya gratis. Oh iya. Cuma kan saya masih mikir lagi jauh nih di Jakarta gitu kan. Terus udah STAN, saya ngomong lah, ngimpinnya Jakarta ya Pak gitu kan. Abang yang ngimpi ngeterkaitan yang Jakarta kok, gitu kan. Jadi kemana? STAN gue dia belajar STAN gitu kan. Tapi STAN itu kan jurusannya banyak ya, akuntansi, pajak, bea cukai, PBB dulu kan masih ada PBB, ada pegadaian, ada anggaran gitu kan. Jurusannya apa? Meneh, istilah orang meneh gitu kan. Nah yang ketiga itu saya ngimpinya saya datang di satu ruangan pengadilan. Saya nggak jelas peran saya apa, cuma di situ ada hakim, ada jaksa, ada terdakwa segala macam. Terus paginya saya ngomong, kok pengadilan ya? Saya terus tanya-tanya lagi kan, kira-kira nek STAN sing ono hubungannya sama hukum itu apa? Kayaknya bea cukai itu cocok gitu kan? Nah udah, saya sama ada salah satu teman SMA. Daftar bareng lah akhirnya, dulu masih ke Jakarta semua kan, daftar ke Jakarta, sama-sama daftar ke bea cukai. Lagian bea cukai itu kan ada syarat khusus tuh, dulu harus dari IPA. Nah saya kan IPA A2, terus ada tinggi minimal 155, jadi saya mepet 156 kan. Terus nggak boleh berkacamata, saya nggak kacamata. Alhamdulillah. Tes pertama lolos, yang tertulis lolos, yang teman saya ini enggak. Udah saya terus yang ada tes kesehatan itu, aerobik segala macam itu, alhamdulillah lolos. Ya sudah, masuklah saya jadi mahasiswa. Iyalah, mahasiswa. Oh, ya, mahasiswa. Prodik bea cukai angkatan 6 waktu itu. Zaman saya itu yang ada cuma D3 aja, belum ada D1. Jadi saya masuk D3 angkatan 6 tuh tahun 90 masuknya. Iya. Lulus 93. Ya itu tadi saya cerita perjalanan saya itu sampai sekarang. Jadi ya memang peran orang tua itu ya nggak kecil ya. Iya. Jadi bagaimana kita dibentuk sama orang tua, bagaimana dibiasakan di rumah itu seperti apa, disadarkan dengan tanggung jawab kita apa. Seperti contoh tadi kecil aja, jatah saya marut. Iya. Ya sudah, saya tiap hari itu yang saya kerjakan. Kecuali saya ada kegiatan sekolah yang memang terus nggak bisa ngerjakan itu, baru nanti orang lain yang ngerjakan. Jadi intinya
orang tua itu harus mengajarkan ke anak-anak dari kecil tanggung jawabnya apa. Iya. Yang kecil aja lah, misalnya bersih-bersih kamarnya sendiri, itu sudah menumbuhkan rasa tanggung jawab di diri anak itu. Jadi kayak cuman dikasih tahu, ini jadi tugas kamu tuh ini. Ya, cukup itu aja gitu ya. Itu sama, udah cukup ya. sama kalau pagi saya nyapu. Saya kan dikasih pilihan. Saya mending nyapu, mau isa-isa. Cuci piring ya Bu. Cuci piring. Saya paling benci kerjaan cuci piring Bu. Sama Bu. Karena saya nggak suka bawa sisa makanan itu kan. Kalau saya malah nggak suka banget nyapu. Lebih suka cuci piring saya. Waduh. Bisa sih. Jadi kita joinan aja. Terus yang masak siapa Mbak bilang? Mbak bilang yang masak. Kiri gitu. Kiri yang masak. Jadi gitu, saya dikasih pilihan mau nyapu atau mau cuci piring. Karena saya nggak suka bau sisa makanan, saya mending nyapu. Padahal rumah zaman dulu kan rumahnya gede-gede ya. Halamannya juga luas ya. Kalau halaman enggak, halaman itu jatahnya mas saya. Oh iya. Saya nyapu rumah aja, wes. Ya itu, pokoknya kita disadarkan dengan tanggung jawab masing-masing dan saling mengingatkan antar saudara. Kalau misal kayak Bu Gustin tadi kan ngikut lomba kemana-mana, itu kemauan Bu Gustin atau didorong sama orang tua Bu? Awalnya didorong, tapi akhirnya ya kemauan sendiri, Suka ya. karena jadi suka. Makanya sekarang meskipun sudah punya anak milenial, saya nggak kalah. Ikut-ikutan milenial aja, sepanjang saya bisa gitu loh. Kita lanjut ke peran nih ya Bu. Jadi kan kalau sekarang tuh perempuan udah punya tempat gitu ya di muka bumi ini. Dari dulu juga ada. dulu ada tempat kayak di instansi juga udah bisa dikasih tempat. Ya. Bahkan kita udah pernah presiden yang perempuan juga kayak gitu ya Bu. Kalau untuk peran perempuan tuh Ibu memandangnya tuh seperti apa Bu? Bu Pipit dulu. Kalau sekarang saya lihat udah bagus banget ya Mbak. Terutama saya lihat dari kita yang berkerudung seperti ini. Kenapa tuh Bu? Gini, jadi zaman saya dulu, saya sama Apka itu kan tahun 93 lulus kuliah, terus lontang-lantung sebentar di Pusdiklat, terus sama Apka itu kan. Dan itu ada teman-teman saya itu ada berapa orang lah, sekitar 10-an mungkin. Itu sudah berkerudung sejak zaman kuliah. Itu mereka capek-capek ikut sama Apka nggak diakui. Dan dulu orang yang pakai kerudung itu seperti dimusuhi ya, Bu Gustin ya. Saya punya pengalaman pribadi juga. Itu juga kan. Itu. Nah, makanya sekarang kan makin banyak orang yang pakai kerudung dan saya nggak begitu ingat persis ya mulainya kapan instansi kita ini mulai bersahabat dengan orang-orang berkerudung itu. Tahun 90. Saya itu dulu waktu pertama masuk juga tidak dikasih seragam Mbak. Jadi selama saya mempunyai pangkat 3A 4 tahun itu nggak pernah pakai seragam. Jadi saya pakai seragam itu tahun 2000 kalau nggak salah. 2000 ya? 2000 itu saya sudah 3B baru saya bisa pakai pangkat. Pakai baju seragam dan ada pangkat maksud saya. Dulu Terus pakai apa Bu kalau nggak pakai seragam? bebas, pakai pakaian preman biasa, tapi pakai name tag. Karena seragamnya yang lengan pendek dan rok pendek gitu ya Bu? Iya, nggak boleh dimodifikasi. Iya. Dulu saya sering dibilang pas awal-awal itu dibilang, kamu kok kayak honorer aja sih. Pernah nggak pakai saja? Ini maaf saya nyela juga, waktu itu saya kan udah pakai jilbab sejak kuliah tahun 91. Saya udah pakai jilbab. Dan waktu itu, waktu saya lulus, kalau mau pakai ijazah, pakai foto ijazah yang berjilbab, harus tanda tangan surat pernyataan ke rektorat. Jadi tanda tangannya intinya menyetujui bahwa pihak kampus tidak ikut bertanggung jawab
apabila nanti dalam si mahasiswa itu yang lulus itu mencari pekerjaan itu terganjal oleh aturan yang ijazahnya harus pakai jilbab. Tapi alhamdulillah saya tetap pakai jilbab ya, memang jalannya sudah itu ya. Alhamdulillah lancar sampai sekarang. Nah itu terus memang dulu itu kan jarang-jarang banget yang kita lihat ada pejabat perempuan. Iya. Kalau kita lihat ada pejabat perempuan tuh udah wah gitu kan. Kita lihatnya udah WOW banget. Gitu kan. Wow. Dulu di kantor pusat adalah beberapa pejabat perempuan. Itu kita udah melihatnya, hebat ya ibu ini bisa gitu. Kepala seksi aja udah mantap bener ya. Kepala seksi itu udah hebat banget tuh. Makin kesini ternyata ya mungkin juga karena pegawai perempuan tambah banyak dan melanjutkan jenjang pendidikannya ke yang lebih tinggi, jadi kesempatan untuk naik pun sama lah sama yang laki-laki. Cuma memang ya kadang perempuan itu kan terbentur, ada yang udah ninggalin anak atau apa itu kan. Sementara kalau orang mau naik promosi promosi itu kan kebanyakan harus pindah tempat. Ya betul. Dan kebanyakan keluar Jawa kan. Iya. Itu kadang ada hambatan juga di situ. Ya memang semua pilihan ya. Cuma kalau anaknya yang masih kecil-kecil, masih butuh gendong-gendong, masih butuh dikeloni tiap hari ya memang susah. Kalau yang sudah besar, sudah mandiri mungkin lebih ringan si ibu itu ninggalin. Tapi memang itulah, sekarang sudah banyak kita lihat pejabat eselon 4, eselon 3, eselon 2 pun ada. Eselon 1 juga sudah. Eselon 1 juga ada ya. Bu Oza udah eselon 1 ya. Eselon 2 sekarang tinggal Bu Hinari berarti ya. Tadinya kan Bu Oza sama Bu Hinari ya. Tapi kalau yang keluar dari Bea Cukai ada Bu Esti, udah eselon 2, Bu Anita, eselon 2. Ya. Jadi sudah semakin terbuka lah kemungkinan itu kans untuk kita menduduki jabatan yang dulunya hanya dicapai oleh laki-laki itu sekarang kans untuk perempuan pun besar juga. Gitu Mbak Ila. Iya. Kalau Bu Pipit ada cita-cita sampai ke jabatan apa Bu? Apa ya? Saya belum tahu nih, terus terang. ngikut ini aja lah, ngikut alur aja. Kemana garis tangan bawa saya, udahlah bismillah aja. Tapi apapun itu, selama kita niatkan untuk ibadah, insya Allah berkah semuanya. Mau jadi pelaksana, mau jadi kasut sih, sekarang sudah nggak ada kasut sih ya, sekarang sudah fungsional. Mau jadi eselon 4, eselon 3 dan seterusnya, semua kita niatkan untuk ibadah. Dan sekarang kan jalur kan karir nggak harus jadi kepala kantor atau jadi kabit apa atau KBU kan enggak juga. Dari fungsional pun bisa. Nanti makin tinggi. Kesempatannya lebih banyak ya Bu kalau sekarang. Betul. Ya, Bu Gustin boleh cerita. Cerita tentang peran perempuan ya. Iya. Ini karena dulu saya juga sering kumpul sama teman-teman yang membahas peran perempuan. Jadi kalau menurut saya peran perempuan sekarang itu paling tidak ada 4 itu berat sekali sebenarnya. Tapi saya yakin kita wanita itu bisa. Wanita atau perempuan, katanya sih lebih tinggi. Artinya perempuan gitu ya. Saya pernah baca itu. Jadi perempuan itu pertama harus bisa bertindak untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, bagaimana dia bisa bersikap dan bertindak untuk pekerjaannya dan untuk masyarakat. Kalau untuk diri sendiri, kita paling enggak apapun kedudukan kita, apapun posisi kita, mungkin apa sekedar ibu rumah tangga, mungkin bekerja, mungkin ya sekedar sebagai wanita yang mempunyai pekerjaan freelance atau apa, itu harus punya suatu visi yang kuat. Apa yang ingin saya capai, meskipun itu susah ya Pak. Kalau saya ditanya juga, apa sih yang ingin kamu capai? Cuma satu jawaban saya,
Apa Bu? Bahagia lahir batin dunia akhirat bersama keluarga di surga bersama-sama gitu. Itu sudah cita-cita tertinggi itu. Iya. Jadi apapun untuk mencapai itu, ya apapun lah bisa untuk dijadikan sarana bahagia. Untuk itu kita harus bisa menempatkan diri kita apapun dan dimanapun kita berada, meningkatkan kemampuan kita. Karena nilai dalam tanda kutip itu bisa juga dilihat dari bagaimana seseorang itu mempunyai pola pikir yang baik, bagaimana bertindak dan bersikap, dan itu sedikit banyak dipengaruhi juga oleh pendidikan, saya kira seperti itu. Kemudian kita juga harus menyisakan waktu untuk me time. Oh, harus ya. Harus lah, kalau itu sibuk itu ada. apa? Iya, Tetap harus me time. Me time, ada istirahat. Ada cobalah sekali waktu introspeksi, apa sih yang sudah saya capai sampai dengan saat ini, apa yang perlu saya perbaiki dari apa yang sudah saya kerjakan. Itu untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kalau sudah berkeluarga, bagaimana kita bertindak sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, juga masih bertindak sebagai anak dari orang tua. Kita harus bisa menempatkan semua itu secara seimbang. Kalau pengalaman saya sih, kalau kepada anak, apa yang saya lakukan kepada anak akhirnya kembali ke saya. Kemarin pernah ngobrol ya Bu Pipit ya. Ketika saya waktu kecil sama anak saya bilang, aduh pinter sekali, kamu bisa makan sendiri, bisa baca doa, kalau mau tidur baca doa dulu. Sekarang anak saya sudah mungkin seadiknya Mbak Dila ya. Iya. Itu kalau saya melakukan sesuatu pasti saya dipuji, wah ibu pintar sekali. Kalau pas telepon, ibu sudah makan, kalau mau tidur jangan lupa baca doa. Nah itu jadi kita harus bisa bagaimana, saya juga masih belajar sih ya untuk anak saya, bagaimana biar bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai seorang istri, menjadi pendamping suami. Itu panjang sekali juga ceritanya. Apapun kedudukan kita, nomor satu itu adalah hormat kepada suami. Tapi jangan lupa pada orang tua juga iya ya. Iya. Kemudian yang ketiga, apabila kita bekerja, kita juga harus bisa all out Pak ya, untuk bekerja. Apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, kita berikan sebaik-baiknya. Karena memang seperti tadi Bu Pipit sampaikan, kalau bicara tentang karir, mau promosi kayak mau apa kayak, itu memang kembali ke garis tangan dan juga merupakan hidup itu semuanya dalam pilihan. Apapun pilihan kita, ya itu sudah. Tapi ketika kita melaksanakan apa yang menjadi pilihan kita itu, kita harus yakin, kita harus mantap, dan kita harus ikhlas. Kerjakan semuanya dengan pokoknya apa yang kita miliki sudah. Misalnya tadinya terus terang saya bercita-cita setelah dari Jogja saya pinginnya pindah mendekati anak saya. Anak saya sedang kuliah di Solo misalnya. Jadi saya bisa mendekat, tapi ternyata saya kebetulan nggak apa-apa, saya nikmati gitu loh. Sepanjang sebisa saya, mungkin nggak tahu di mata orang apa yang saya lakukan seperti apa, tapi saya punya prinsip, ini yang harus saya kerjakan seperti ini. Kemudian yang keempat, kalau kita berada di masyarakat, paling enggak jangan terlalu eksklusif, tidak pernah bergaul dengan masyarakat sekitar. Paling tidak ada saling menyapa lah. Kalau sempat juga ada pertemuan-pertemuan ibu-ibu, emak-emak atau pengajian atau apa. Arisan ya Bu? Arisan. Cuma kalau kita kan memang kalau bekerja ya agak susah juga ya. Iya. Kalau di sini memang saya nggak bisa itu, tapi kalau di alamat KTP saya sampai sekarang saya masih aktif ikut. Ada Dasawisma, ada RT, ada ini. Jadi meskipun kedudukan kita setinggi apapun, masyarakat sekitar kita itu adalah keluarga yang terdekat yang kedua. Ya, jadi apapun kita pasti kembali ke masyarakat. Itu peran yang kayaknya memang berat ya. Iya. Berat sekali, tapi insya Allah baginya tuh ya, Bu, iya, harus seimbang. harus seimbang. Kadang sulit. Nah, tapi yang pertama itu ya harus ikhlas, dan memang kita niati semuanya seperti kata Bu Pipit tadi, apapun yang kita lakukan adalah ibadah. Iya. Kuncinya itu Ibu berpikir kalau itu ibadah tuh bikin kita lebih
ringan deh itu Iya. buat menjalani Kita semuanya. akan ikhlas memberikan yang terbaik dari kita. Dan ada juga Mbak Dila dan Bu Justin, kalau nggak salah ada pepatah, kalau mau lihat negara itu lihat wanitanya. Ya. Kalau perempuan di situ baik, insya Allah masyarakat itu baik. Oh, Tapi kalau perempuannya rusaklah semuanya itu. gitu. Iya, jadi kalau kita lihat, maaf ya, kadang ada korupsi segala macam. Itu bisa jadi, itu pun dorongan istrinya juga. Oh, istrinya menuntut lebih Nah, gitu, Bu. betul. Kayak video itu Iya, pernah diputar itu. betul, dulu itu makanya waktu diputar video itu saya bilang saya salut dengan sosok si istri ini. Dia misalnya top suaminya dari perbuatan itu. Yes. Coba kalau misalnya Perempuan. misalnya istrinya itu menikmati lah apa yang dikasih lebih sama suaminya, tapi sebetulnya itu bukan haknya. Ternyata si istri ini menikmati, terus naudzubillah min dzalik sampai besok minta lagi, itu udahlah, rusaklah semua itu. Iya, betul. Gitu. Jadi memang perempuan ini kunci lah ya di masyarakat, itu kuncinya. Pengaruhnya tuh besar sekali, Bu. Betul. Karena untuk yang sudah jadi ibu, itu juga ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oh iya, belajarnya anak itu pertama sama Dari ibunya. Iya. Kalau ibunya ngajarin yang baik-baik, seperti tadi Bu Gustin cerita, kita ngomong yang baik-baik ke anak-anak kita, nanti pun anak-anak itu juga jadinya baik. Iya. Ngomong ke kita pun baik, balik lagi ke kita kan? Iya, betul. Gitu. Oh, luar biasa nih Bu perbincangan hari ini. Saya banyak belajar nih dari ibu-ibu. Perjalanan saya tuh kayak masih di sini gitu ya, masih seuprit kalau dibandingin sama ibu-ibu yang udah sampai sekarang di posisi yang sekarang. Luar biasa. Kita juga masih selalu belajar ya Bu. Iya. Gitu. Dimanapun kita, di posisi apapun, jangan pernah bosan untuk belajar. Iya. Gitu. Mungkin segini ya Bu ya. Ternyata kita tadi mau ngomong 20 menit aja, ini udah 1 jam Bu. Nggak kerasa ya Bu. Memang itulah hebatnya perempuan. Ngobrol sampai mana-mana. Bisa untuk ngisi my talk ya nanti. Iya Bu, ini udah 1 jam lebih ternyata Bu. Ya. Terima kasih banyak Ibu Pipit dan Ibu Gustin sudah bersedia berpodcast ya. Biar kekinian gitu Bu kantor kita ya kan. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Saya juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau kekurangan. Sama-sama Mbak Dila, saya juga terima kasih dan mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata ataupun sikap selama kita podcast. Iya, podcast Bu. Kita berpodcast. Sama yang idem ya. Semoga Bea Cukai Magelang makin jaya, makin baik. Amin. Podcastnya terus ini loh, jangan cuma sekali ini Iya, aja. Bu. Nanti saya ganti cari siapa yang diajak Nanti cari tema lagi, cari tokoh yang lain, cari bintang tamu yang lain. Nanti kalau saya sama Bu Gustin terus, nanti orang bosan. Terima kasih banyak ya Bu. Mungkin bisa Sama-sama. kameranya mana yang aku? Oh yang ini. Kita dadah dulu ke kamera Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.